Saya mau keluar dari rumah saya. Baik, santai aja Bu. Ya, saya mohon izin yang mulia, jangan potong saya dulu, karena ini menyangkut bagaimana rasa tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Betul Ibu. Kami mau supaya semua majelis sidang ini mendengar bagaimana kami kecewanya dengan saudara Edi Mulyadi membuat satu statement bagaimana pemerintah sedemikian rupa lamanya mereka sudah menetapkan, merencanakan dan menetapkan tempat kami ini sebagai ibu kota negara supaya kami juga bisa merasakan dampak pembangunan. Kalau Ibu sudah keliling keseluruhan, Ya. apakah di wilayah IKN itu ada perusahaan tambang saat ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Tidak ada satu. Kalau penunjukan IKN itu tidak ada tambang. Ya, di wilayah IKN yang Ya, sebegitu tidak luasnya tidak ada perusahaan Tidak tambang. Apakah juga ada lubang-lubang bekas sisa penambangan di wilayah IKN, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di Ibu wilayah. sudah keliling keseluruhan ya? Sudah. Sudah ya. Di Karena mana-mana. batas saya tahu batasan Semoy, daerah perbatasan PPU dan perbatasan Ukar, saya paham di mana letak perbatasannya. Telah diputar video tadi di depannya, saya lihat saudara menyimak dengan baik tadi, ya, dari awal sampai akhir saya lihat tadi, saya perhatikan dua-duanya, saudara termasuk menyimak dengan baik tadi. Masih ingat apa yang ditayangkan tadi? Saya ingat. Ya, Saya ingat. masih Tapi ingat ya? semuanya yang saya bisa hafal. Kenapa? Saya ingat yang poin yang mana saya merasa tersinggung dan Oh saja. ya. Saya menonton semua video itu supaya saya fokus mengingat yang mana yang membuat saya fokus untuk saya Tersinggung. Ya saudara, yang berkepentingan dengan saudara lah ya, walaupun ditonton semua, tapi saudara ada poin-poin yang memang menjadi concern saudara, diperhatikan. Saya tanya dulu, sebelum menonton tadi di ruangan persidangan ini, sebelumnya pertama kali saudara melihat tayangan seperti itu tadi, ya seperti tadi, yang sama dengan yang tadi, pertama kali melihat di mana? Pertama kali saya melihat di WA group yang dikirim oleh dalam WA group kami dari Dewan Adat Dayak dan PDKT dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Jadi ada salah satu orang yang mengirim ke WA group, dia salah satu ketua perhimpunan Dayak Indonesia, Pak Nasir Basrum. Hari Minggu, waktu itu saya di gereja, kurang lebih sekitar jam 8 lewat lah, jam Pagi. 9 pagi. Hari Minggu tanggal 24 Januari 24 Januari 2022 ya. Ibu sedang di gereja, di WA group apa tadi? WA grup Dewan Adat Dayak Dewan dan juga Adat ada di Persekutuan Dayak PDKT ya. Yang mengirim siapa? Ketua Kerukunan Dayak Undaya Pak Nasir Basrum. Ketua Kerukunan Dayak Endale. Saya agak hafal-hafal Bu. Saya di Kalimantan Tengah ketemu Dayak apa? Kalau di Kalimantan Tengah tuh sering bahkan diundang. Waktu itu saya masih wakil ya Ketua Pengadilan Negeri Buntok saya. Jadi Dayak Muslim berkumpul. Terus sudah lupa sebagiannya, pokoknya Dayak kan banyak ya. Kemudian WA group itu di WA group itu Ketua Dewan Kerukunan Dayak tadi mengirim, terus ibu buka, itu berupa potongan atau video utuh seperti tadi? Video utuh. Video utuh ya? Video utuh yang beliau kirim. Saya belum sempat, saya menonton. Setelah ibadah saya menonton itu. Setelah ibadah saya menonton, tapi saya menahan diri saya dan saya harus koordinasi dengan semua
paguyuban Dayak. Saya memang marah sekali melihat video itu karena sangat membuat secara spontan itu kita sudah melihat itu penghinaan yang luar biasa. Iya. Yang menurut kami, Pak, karena itu membuat keonaran yang luar biasa memicu begitu kita lihat sudah langsung emosi kita itu langsung naik. Karena ada bahasa penghinaan dan penghinaan bahasa yang dikeluarkan dengan cara yang seperti peraga yang menginjek seperti itu dan mereka tidak tahu kalau kami di Kalimantan ini kan orang-orangnya hidrogen, banyak masyarakat kami yang saling menghargai, menghormati, santun kami, apalagi kami di Balikpapan menjaga budaya itu. Kami punya pedoman hidup di Balikpapan, kerukunan hidup kami beragama, kerukunan kami bermasyarakat, paguyuban kami juga ada 140 paguyuban, kami menyatu Indonesia, Pak. Kami damai sekali. Tapi begitu video itu datang, luar biasa membuat kami ini, kok bisa ya? Ada orang yang menciptakan dan merekayasa dibuat-buat. Apalagi itu berita hoax menurut kami. Baik, saya potong dulu ya. Nanti sampai ke situ. Ya. Waktu Ibu panjang. Ya. Kalau enggak capek sampai jam 5. Ya. Santai aja. Tadi pertanyaan saya dulu. Ibu kan di tempat ibadah ya. Di gereja melihat itu. Tentunya di dalam video itu Ibu tuntaskan keseluruhan kan dikirimnya utuh katanya. Sekilas dulu atau bagaimana? Jam 8 kurang lebih karena kami mau mulai ibadah. Jadi kami mulai ibadah itu jam 9.30. Sebelum kami mau ibadah, saya mau tag karena kami mau ada pelantikan. Hari itu kami akan dilantik menjadi panitia di Rakernas Gereja Agama Injil se-Indonesia. Jadi kami persiapkan diri kami untuk dilantik. Sebentar saya buka, karena sudah mau ibadah mulai, saya tutup. Setelah itu baru habis ibadah itu baru saya lihat. Baru dibuka. Baru buka seluruhnya. Seluruhnya. Yang WA yang beriringan yang foto-foto sudah banyak yang masuk. Tapi yang durasi 2 jam sekian menit itu 8 menit. 2 jam sekian menit itu sudah masuk ke WA saya dan setelah ibadah itu saya melihat. Ibu tonton semua ya? Saya menonton semuanya dan saya ya nanti ya. saya minta tanggapannya pasti ya. Maaf saya potong-potong bukan apa-apa. Biar tertib ya. Nah, Ibu kan melihat ya. Masih di gereja ya? Masih di gereja setelah acara tadi. Nah, apakah Ibu tonton dari awal sampai akhir atau seperti tadi saksi tadi atau sebagian saksi yang lain Ibu percepat aja gitu kan? Apakah Ibu tonton dalam durasi 2 jam sekian menit tadi atau Ibu potong-potong dalam artian potong-potong dipercepatkan bisa digeser-geserkan gitu? Saya nonton semua, Pak. Oh, karena nonton saya semua. mau tahu di mana sebenarnya cerita ini bermula. Saya nonton full 2 jam itu. Di mana cerita ini bermula? Iya, karena ada semua reaksi Dayak itu sudah mulai. Oh, jadi Ibu sebelum nonton itu sudah mendengar dulu sebelumnya? Di WA Group itu udah rame kasih masukan video-video itu, Pak. Oh, jadi Sudah bereaksi karena ya. Jadi artinya begini, sebelum Ibu menonton sendiri, berarti sebelumnya pernah mendengar tentang video ini? belum pernah. Oh, belum pernah? Saya baru dapat video itu. Karena saya WA Group saya juga banyak sekali. Nah, tetapi karena ketua kerukunan dari Dayak Budaya ini mengirim tag ke saya secara pribadi dan juga di WA Group. Nah, saya kan dia juga lihat saya belum membaca. Dia juga sempat telepon saya, suruh tonton seperti apa reaksi kita itu. Nah, karena dikhawatirkan gejolak karena ini sudah gejolak emosinya orang-orang di Kalimantan itu sudah mulai bereaksi, Pak. Baik. Oke, maaf saya potong-potong. Jadi Ibu lihat ya. Ibu tonton semua. Kalau begitu yang menjadi concern Ibu tadi, Ibu masih ingat apa saja yang disampaikan di dalam video itu?
Saya nonton sekilas karena Iya, baik itu di sini, kejadian baik di 5 sini bulan. maupun waktu di sana. Ya, Ya. itu kejadian 5 bulan yang lalu, Pak. Betul. Saya juga baru kemarin saya tahu harus hari ini saya datang bersaksi. Baik. Saya tonton sekilas karena suaranya juga mendengung. Nah, yang saya ingat yaitu tadi sempat saudara Edi Mulyadi sampaikan bahasa ada tempat elit yang akan dibangun, ada tempat elit yang akan dibangun dengan harga yang mahal. Siapa yang akan beli? Dia menyepelekan, terus dia bilang tempat jin buang anak. Kami orang Dayak itu nggak bisa terima perkataan seperti itu, Pak. Baik, baik ya. Jadi yang Ibu ingat betul tentang perkataan. Jadi terdakwa ya, yang bicara di video itu terdakwa. Terdakwa. Ibu ingat betul perkataan terdakwa yang mengatakan tentang tempat jin buang anak. Begitu? Iya. Ya, itu maksud saya. Selain itu, selain perkataan itu, durasi setelah itu kan berkelanjutan dengan mengenyek, menghina. Jadi selama nonton itu, tadi saja saya menonton video yang tadi, saya udah jantung saya karena menahan emosi, karena kita udah melihat mereka mengenyek kita, gitu loh Pak, dengan video. Begitu saya ulang lagi nonton tadi, diulang sebelum persidangan dimulai, emosi saya naik Pak. Tenang karena aja. Luar biasa, sesuatu orang yang memang merencanakan, saudara Edi Mulyadi ini merencanakan sesuatu yang membuat onaran gitu loh Pak, mengada-ada buat cerita seperti itu. Padahal beliau ini tidak tahu tempat kami di Kalimantan itu seperti apa. Tadinya kami hidup rukun, tadinya kami aman, tentram. Balikpapan itu salah satu kota yang luar biasa aman Pak. Aman Bu, saya 4 tahun di sana. Mohon Pak. Tahu saya. Ya. Aman betul. Aman, Makanya ya. bukan itu yang dimaksud. Yang mana kata-kata terdakwa yang Ibu bilang merencanakan itu, merencanakan apa tadi? Merencanakan keonaran dan sebagainya. Kita kan begini Bu ya. Ya. Makanya selalu penuntut umum minta disetelkan. Berarti yang kita pedomani itu selalu saya tanyakan ke setiap saksi, bagian-bagian mana. Ini kan kita sedang membuktikan, jaksa sedang membuktikan, tentu saja ini sebaliknya, majelis di tengah. Apakah benar terdakwa ini ya telah menyampaikan kata-kata bohong, ujaran kebencian, menimbulkan keonaran. Ini sedang kita buktikan, tapi tolok ukurnya kalau kami hukum. Kalau Ibu boleh aja subjektif kan gitu. Kalau kami tolak ukurnya, makanya saya tanya, kata-kata dalam tayangan tadi, kata-kata terdakwa yang Ibu anggap itu merencanakan keonaran itu kata-kata yang mana? Salah satu kata-kata yang kami tidak terima karena dia bilang bahwa tempat kami ini tempat jin buang anak, ya. Ya satu. Beliau, Pak Saudara Edi Mulyadi ini menyepelekan kami masyarakat Kalimantan, menganggap kami tidak mampu untuk membeli tempat-tempat elit di situ, gitu Pak. Nah, beliau menyepelekan kebijakan pemerintah karena begitu kami tahu bahwa tempat kami IKN ini akan dipilih, luar biasa Pak, kami bersyukur. Saya mau keluar dari mata saya. Baik, santai aja Bu. Ya, saya mohon izin yang mulia, jangan potong saya dulu, karena ini menyangkut bagaimana rasa tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Betul Ibu. Kami mau supaya semua majelis sidang ini mendengar bagaimana kami kecewanya dengan saudara Edi Mulyadi membuat satu statement bagaimana pemerintah sedemikian rupa lamanya mereka sudah menetapkan, merencanakan dan menetapkan tempat kami ini sebagai ibu kota negara supaya kami juga bisa merasakan dampak pembangunan. Silahkan. Ini yang membuat kami kecewa Pak. Dengan adanya kebijakan pemerintah itu, saudara Edi Mulyadi ini luar biasa membuat semena-mena dan mengenyek-nyenyek. Itu loh.
mengada-ada, membuat bahasa hoak. Mengapa kami katakan bahasa hoak? Katanya di situ tempat jimbong anak, padahal jarak tempuh kami Balikpapan dan Samarinda itu, kami sudah memiliki tol. Balikpapan juga memiliki bandara internasional yang luar biasa, mewah dan megahnya. Dan jarak kami ke IKN itu tidak jauh, sedikit dekat sekali gitu. Kami sudah bangga sekali ketika pemerintah menunjuk IKN itu di tempat kami. Kami mendukung sepenuhnya pemerintah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih supaya dampak pembangunan IKN ini bisa berdampak kepada semua masyarakat kami Kalimantan, terutama khususnya di Kalimantan Timur, PPU, Pukar maupun Balikpapan, atau khususnya semuanya. Itu akan berdampak untuk pembangunan, baik itu secara sumber daya manusianya maupun pembangunannya. Seperti itu, Pak. Nah, kekecewaan inilah yang kami rasakan dari video yang sengaja dibuat oleh Saudara Edi Mulyadi ini. Beliau merencanakan. Kenapa? Karena di YouTube channel Bang Edi Mulyadi sengaja untuk membuat ini diekspos, semua orang menonton. Akhirnya, mengapa kami katakan bahwa Bang Edi Mulyadi ini membuat keonaran? Dampak video itu luar biasa. Kami rasakan kerugian yang luar biasa dampaknya. Izin yang mulia, saya minta tolong supaya video-video reaksi-reaksi demonstrasi yang ada di Kalimantan Timur, sebenarnya semua Kalimantan, tetapi yang kami bawa khususnya daerah Balikpapan dan Samarinda, karena Sungai Mahakam sempat ditutup luar biasa. Kalau sampai, mohon maaf, Kalimantan Timur ini adalah pemasok aset terbesar buat kita di Indonesia ini, pusat ini. Kalau reaksi penghinaan seperti ini, terus reaksi merasa kekecewaan dan dihina seperti itu, kami merasa sangat dihina. Bagaimana perekonomian ini akan mati dengan yang dibuat oleh Saudara Edi Mulyadi yang membuat onar itu, gitu. Dia sengaja membuat onar dengan video, dengan mencela, dengan mengejek, tanpa melihat kita hidup ini punya budaya adat. Menurut beliau masa benar aja dia buat, tapi menurut kami, karena kami sudah ditunjuk di Kalimantan, masyarakat penduduk Kalimantan itu masyarakat Dayak, ya kami merasa sangat tersinggung. Yang beliau katakan bahwa jin buang anak, gundurwo lah. Kami rasa kami kami tidak mampu gitu loh menurut beliau. Padahal pengusaha di daerah kami itu pengusaha yang mapan, yang juga elit. Kami mampu membeli perumahan-perumahan yang akan dibangun di IKN, dan jarak tempuh ke IKN pun tidak jauh. Ini yang kami mohon yang mulia dengan bijak dan adil melihat situasi ini. Selama ini saya mengamati persidangan, apa yang merupakan tuntutan kami di organisasi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, wadahnya semua paguyuban perkumpulan Dayak sub-sub etnis berkumpul. Jadi kalau ada keonaran, reaksi masyarakat, organisasi kepemudaan bergerak dengan menutup akses perekonomian kita, bagaimana kami akan biarkan itu? Karena ini dampak kepada negara kita. Kalau perekonomian kita di-stop, siapa investor yang akan mau berinvestasi ke tempat kita? Karena kita sendiri yang menepuk air kena muka sendiri. Kita sendiri yang membuat bahwa nilai kita di NKRI ini, nilai kita di Indonesia ini tidak ada di dunia. Karena kita sendiri yang membuat ulah itu. Dari ulah Saudara Edi Mulyadi, dia mengada-ada dan membuat keonaran, itu kami masyarakat Dayak tidak terima sama sekali. Apalagi kami dipercayakan di lembaga adat maupun di Persekutuan Dayak. Kami harus punya tanggung jawab, karena salah satu fungsi tujuan organisasi kami adalah membantu pemerintah menjaga keamanan, stabilitas keamanan nasional. Itu salah satu fungsi organisasi kami. Kami merasa bertanggung jawab untuk menjaga itu. Saya minta, mohon sekali dengan
Yang mulia, mohon dengan sekali bijak untuk mendengar suara kami. Kan kami melihat persidangan ini karena kami juga melihat nilai luar biasa, dialihkan ini mana tuntutan yang harusnya kita proses tidak sampai ke sana, Pak. Waktu bersidang pun terpandang lebar, Pak. Itu yang saya sedih lihat. Udah ya, cukup. Terima kasih, Pak. Saya sudah memberikan keistimewaan. Sebenarnya tidak ada di hukum acara itu. Kami ini hakim Indonesia, Bu. Terima kasih. Domannya sama, penuntut umum sama kami. Guidance-nya sama. Terima kasih. Jadi tidak sesuai dengan keinginan masing-masing. Terima kasih. Bahkan keinginan pribadi kami pun tidak boleh. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ukurnya hukum, makanya bukan saya memotong-motong tadi, tapi oke apa-apa. Sudah saya kasih waktu. Terima kasih. Ini juga bukan tempat orasi, Ya. tapi tidak apa-apa. Terima Tinggal kasih, kita ya, Bu. tanya-tanya. Jadi kalau secara hukum tuh begini, Bu. Ketika Ibu mengatakan kami dihina, Ya. kita tanya kata-kata terdakwa mana. Ini contoh ya. Ya. Harus dibuktikan di sini, Bu. Tidak sesuai dengan pendapat masing-masing. Indonesia ini luas. Ibu kota negara itu nanti akan menjadi milik seluruh bangsa. Ya. Jadi semua berkepentingan. Hukum tidak boleh hanya dengan selera orang per orang atau kelompok per kelompok. Kami di sini menilai. Tidak ada kami kalau soal mengalihkan dakwaannya apa, tanya jaksa. Kalau kami concern, makanya mulai persidangan kapan saksi saya ambil alih duluan karena biar nggak kemana-mana. Ya. Yang mulia. Dan Ibu harus catat, sampaikan saudara-saudara di sini. Majelis ini tidak punya kepentingan apakah ini nanti misalkan sidang ini terbukti atau tidak, tapi kepentingannya hukum. Terima kasih. Ya. Iya. Kami menghukum harus ada dasar. Kami membebaskan harus ada dasar. Hukum. Hukum negara. Kami pertanggungjawabkan sama Tuhan. Bukan kepada kehendak masing-masing pribadi, bukan. Terima kasih. Ya, itu harus diyakini dulu. Nah sekarang saya tanya, dijawab saja. Dari durasi sekian panjang di sini maupun waktu di gereja maupun mungkin dalam kesempatan lain, tolong beritahu kami apa kata-kata terdakwa yang mana yang menyebabkan saudara berkesimpulan. Saya biarkan tadi dengan kesimpulan-kesimpulan saudara mengenyek, ya saya pinjam bahasa saudara ya, mengenyek, menghina, memprovokasi. Nah, kata-kata terdakwa yang mana? Biar kami catat. Itu akan jadi fakta. Gitu loh, Bu. Kalau persidangan begitu. Iya. Coba kata-kata terdakwa. Saya udah catat. Saudara merasa terhina dengan kata-kata tempat jin buang anak. Iya. Nah, mana lagi? Coba. Tempat elit yang dijual mahal itu, Pak. Iya. Tempat elit tidak akan ada yang mampu beli. Ya, tidak mampu beli. Padahal saudara sendiri atau masyarakat di Kaltim, insya Allah, bukan insya Allah, Ya, bisa beli ya. Ya. Dua, mana lagi? Nanti kita evaluasi apakah kata-kata seperti nanti majelis yang menilai. Apa kata-kata seperti ini memang berpotensi untuk keonaran, menimbulkan keonaran atau tidak. Kami yang menilai apakah ini menimbulkan keonaran atau tidak. Mana lagi kata-katanya? Kata-kata yang menyepelekan kami masyarakat Kalimantan Timur khususnya, bahwa ada kalimat yang mengatakan siapa yang mau membangun Agung Podomoro, Ciputra. Bahasa yang mengenyek, bahasa bagi kami, bahasa itu adalah menghina kemampuan kami masyarakat Kalimantan untuk bisa ikut serta dalam pembangunan itu, gitu Pak. Karena kami juga banyak pengusaha kami yang hebat. Itu bahasa yang membuat kami. Tiga ya. Ya, yang kami kumpulin ya. Beli. Tiga tadi. Tempat Satu jin buang anak. Ya. Kedua tidak mampu beli, dianggap Ya. tidak mampu beli, dianggap tidak mampu membangun. Ya. Apalagi mengenyek kami dengan bahasa itu, dengan tingkahnya, dengan apa? Dengan gayanya mereka mengolok-olok. Mengolok-olok itu dengan mohon maaf, apa namanya ini, peragaan
peragaan, mengejek. Seharusnya beliau sebagai seorang wartawan, pakai seharusnya. Iya, jangan. Kami fakta aja, kami fakta. Tidak baik, yang mulia, bagi kami untuk melihat itu. Karena itu siapapun yang menonton video itu langsung emosi. Ya baik, langsung sudah. Emosi Sudah cukup dulu. Jadi kami kumpulin dulu Bu ya. Jadi ibu itu kewajibannya menyampaikan saja kepada kami. Jangan disimpulkan. Oh, kami yang 3 tadi sudah ya. Gestur saya agak sulit, tapi tidak apa-apa lah. Dengan gerakan-gerakan itu ya, seolah-olah mengolok-olok. Kalau mengolok-olok dengan kata-kata ada tidak? Ia menganggap Kalimantan itu adalah tempat buang jin, buang gundro, segala bahasa seperti itu. Untuk merangkai kalimat itu, saya kan tidak harus bisa seperti yang saudara Edi Mulyadi ucapkan. Yang kami ingat, yang saya ingat secara pribadi bahwa beliau menyampaikan bahasanya adalah bahwa kami sudah ditunjuk IKN di Kalimantan Timur. Beliau katakan di Kalimantan, di PPU, siapa yang mau beli? Jin, gundro, seperti itu loh Pak. Bahasa yang membuat kami, dan mengapa kami bilang ini keonaran? Dampak daripada yang beliau sebutkan itulah dampaknya membuat keonaran. Karena ada sebab dan akibatnya. Seperti itu Pak. Ketika beliau mengucapkan, maksud beliau memang ya sederhana aja mungkin menurut dia enggak. Menurut saudara Edi Mulyadi mungkin itu enggak masalah buat siapa. Bagi beliau ya itu menguntungkan dia. Tetapi bagi kami, ketika kami menonton video itu, itulah reaksi. Mengapa kami bilang itu keonaran? Karena dampak dari video itu semua keamanan di Kalimantan, khususnya juga di Kaltim. Apalagi yang saya bilang, saya bisa ada video reaksi daripada ormas-ormas itu. Sampai mereka itu mau menyetop, itu fatal Pak. Ketika mereka tutup itu Sungai Mahakam, di situ banyaknya tonton batu bara yang lewat. Bagaimana investasi di negara kita mau berjalan? Ini yang kami bilang dampak daripada video ini membuat keonaran. Baik. Jadi keonarannya tuh apa, bentuk ketidakterimaannya masyarakat? Bentuk tidak keterimaan. Reaksi masyarakat. Demo atau bagaimana? Reaksi masyarakat ya demonstrasi orang. Demo. Bentuk ibu lihat sendiri? Saya lihat sendiri. Demonya bagaimana? Apakah ada mungkin orasi. Mereka menyembelih babi. Sampai sebut nama saudara Edi Mulyadi dengan menyembelih babi itu. Jadi kita dari orang-orang tua yang dituakan di dalam satu paguyuban, di dalam satu perkumpulan masyarakat Dayak, kami miris Pak melihat itu. Jadi kami punya tanggung jawab bagaimana meredam ini, bagaimana kami ikut turun supaya kondusivitas ini cepat diselesaikan. Karena sudah ada banyak reaksi. Kapan itu terjadinya demo-demo itu? Ibu kan melihat tanggal 24 saya melihat ya, hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 8:41 lah. Ya. Saya melihat video itu. Terus reaksi langsung ibu, sikap ibu setelah melihat itu? Setelah melihat, saya pulang dari gereja, saya panggil semua ketua-ketua, semua kerukunan dan kepala-kepala adat untuk duduk bersama. Setelah itu saya koordinasi dengan ketua umum di provinsi. Saya belum mau bergerak karena kami Dayak ini Pak harus satu komando. Kalau orang tua kami di atas itu sudah bereaksi, otomatis kami anak-anak pun seperti itu. Ketika saya melihat dan orang tua yang kami tuakan, beliau itu Pak Sari Jaam, dia ketua umum kami. Beliau mantan wali kota Samarinda. 20 tahun beliau menjabat di Samarinda. Sampai beliau yang turun tangan orasi menetes Pak air mata kita melihat itu. Atas dasar reaksi daripada video yang dibuat oleh saudara Edi Mulyadi ini. Ini yang menyebabkan keonaran. Karena sengaja beliau membuat itu, ada dampaknya semua reaksi. Tidak disangka beliau sampai orasi di atas truk. Beliau dengan baju jasnya
sampai turun ke jalan karena prihatin juga melihat semua anak-anak organisasi dari semua masyarakat Dayak dimanapun, semua mereka orasi. Seperti itu Pak. Baik. Jadi kami Orasi ya Bu ya? ya orasi, demonstrasi. Demonstrasi. Jadi kami takut dikhawatirkan, makanya kami memohon kepada atas dasar musyawarah kami selalu musyawarah dulu, kami sepakat, mufakat untuk datang apa maunya kita seperti apa. Untuk meredam ini kita datanglah, minta kami lapor dulu ke Polres, baru sama-sama kami ke Polda Kaltim. Karena ini tingkatnya di pusat, kami ke Polda minta tolong supaya dibantu untuk cepat direspon saudara Edi Mulyadi ini supaya kondisivitas keamanan kita cepat teratasi. Nah ini bentuk kepedulian. Saya bisa sertakan yang mulia, izin majelis sidang, saya izin memperlihatkan video yang mungkin bisa menjadi pertimbangan yang mulia. Minta tolong Ya nanti supaya diserahkan saja karena untuk diputar ya di persidangan ini hanya barang bukti yang telah disita secara sah ya. bisa diputar seperti tadi. Ya. Kalau itu diserahkan saja nanti ya. Saya serahkan video itu supaya bisa melihat bahwa kami tidak bohong. Kami tidak bohong bahwa apa yang merupakan kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan Kalimantan Timur di PPU itu sudah ibu kota negara. Tetapi masih ada suara. Seharusnya sebagai anak bangsa kita bersatu. Tetapi ada orang yang kita anggap orang yang mempunyai intelektual. Baik Bu, ya maaf saya potong-potong karena nggak bisa cerita terus ya, begini saja ya. Apa? Ibu pernah tahu nggak ya ada video Edi Mulyadi? Tentu saja banyak yang mendukung apa namanya penetapan pembangunan IKN ini. Ibu pernah nggak mendengar ada pihak-pihak yang menolak IKN ini? Pihak-pihak yang menolak itu, ya. Nah, Ibu pernah tahu nggak ada pihak yang menolak? Jangan disimpulkan Ya. mereka itu karena saya nggak tanya. Ya, Ada nggak pihak-pihak yang menolak di Kaltim? Saya tidak tahu pihak-pihak yang menolak, karena selama ini kami Tidak tahu ya? Tidak tahu sudah tidak tahu ya, aja. saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu ada yang menolak, karena semua Biasa, kami Bu. menyambut bahagia. Ya, jadi di negara-negara demokrasi itu kan menolak, mendukung, biasa, pro kontra itu biasa. Ya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ya. Terus kemudian demo dibolehkan sepanjang tidak anarki, Ya. tidak merusak. Ya. Makanya majelis sedang menilai apakah ada keonaran atau tidak. Tidak mudah itu, makanya kita mintai keterangan Ya. saksi. Jadi Ibu tidak tahu ya apakah ada kelompok yang menolak IKN di Kalimantan, tidak tahu. Saya sempat melihat sepintas ada yang menolak, itu pun segelintir orang. Baik, tidak Yang apa-apa. Jadi Ibu ada, berarti tahu ya ada segelintir orang yang menolak. Iya, karena Ya. kepentingan aja. Iya. Kepentingan mereka. Iya, tidak apa-apa. Semua punya kepentingan. Ya, kepentingan yang mendukung juga punya kepentingan. Yang menolak juga pasti punya kepentingan. Ini negara demokrasi ya. Makasih. Jadi Ibu ada segelintir orang yang menolak, Iya. begitu ya. Kemudian seperti tadi ya, saat sebelumnya, Ibu pernah mendengar istilah tempat jin buang anak sebelumnya? Kami tidak pernah dengar itu. Setahu kami, jin buang anak itu apa gitu. Kita ini sudah hidup beragama. Kita manusia beragama. Jin itu kan setan, Pak. Jin itu iblis. Nah, bagi kami inilah mohon Baik, nggak maaf. usah ditafsirkan lah jin itu setan nanti membias kemana-mana, karena memang pemahaman masing-masing kan Ya, punya. beda anu, Pak. Ya, jadi sebelumnya tidak pernah mendengar ya Tidak pernah mendengar. istilah itu, tidak pernah mendengar istilah tempat jin buang anak, tidak pernah mendengar sebelumnya. Tidak pernah mendengar, karena bagi kami orang Dayak, kalau bahasa itu bahasa iblis dan bahasa setan. Loh, berarti sebelumnya sudah tahu dong Nah, bahasa kalau itu. jin itu kan setan, Pak. Oh, jin Jin itu setan. Baik. Berarti kalau saudara Edi Mulyadi katakan bahwa tempat jin buang anak, sedangkan beliau juga sebutkan akan pindah ke Kalimantan PPU, terus beliau katakan jin buang anak,
sedangkan kami penduduk suku asli Kalimantan itu adalah warga masyarakat Dayak umumnya. Berarti apa itu maksudnya? Baik, Nah, nggak ini, apa-apa. Pak, yang Pemahaman masing-masing ya, pemahaman Makasih. masing-masing. Jadi kalau menurut Ibu, menurut saksi, jin itu karena jin itu adalah setan, berarti tempat jin buang anak itu tempat yang tidak baik ya. Iya. Tempat yang tidak baik. Baik, saya tidak akan terlalu banyak tanya soal ini ya, karena saudara terbatas itu saja. Kalau mengenai IKN, luas IKN tahu nggak saudara berapa hektar luasannya? Luasannya kurang lebih saya tidak begitu ingat, tapi saya sempat ikut Ibu Hani staf ahli Ibu Menteri LHK untuk sosialisasi. Ya berapa? Ya. Berapa luasnya? Kurang lebih. Sekitar Kalau nggak tahu nggak apa-apa Bu. Iya. Nggak tahu nggak Saya apa-apa. tidak begitu ingat Pak. Saya Ya? pernah tahu, saya pernah tahu, tapi Pernah saya tidak dengar. ingat. Ya. Pernah Saya dengar, pernah ya? tahu dan saya memang ikut Ibu Hani untuk sosialisasi ke masyarakat sekitar itu supaya mereka apa kendali. Baik, baik ya. Jadi sudah kurang ingat Ya. atau tidak tahu gitu ya. Luasannya berapa? Berarti saya juga kalau tanya batas-batas wilayahnya juga Ibu tidak tahu ya. Saya tahu. Oh tahu. Coba batas-batasnya disebutkan. Kalau ring 1 itu kan perusahaan KTI Pak. Perusahaan. Saya sudah ke titik 0. Itu perusahaan tanaman Hutan tanaman hutan industri. tanaman industri. Oke. Nah, itu yang saya lihat, dan ring 2 itu daerah pemerintahan. Dan itu juga luar biasa kami lihat udah mulai pembangunan. Oke. Dan ring 3 itu Yang saya maksud itu saya mau membatasi begini. Contoh misalkan, apakah Sepinggan itu masuk wilayah IKN, misalkan, atau Kota Samarinda masuk IKN, itu yang maksud iya. batas itu ini Bu, ya. Nah ini IKN, nah ini sampai di mana saja? sudah. Tahu nggak? Saya tahu. Ya, mana saja Saya pernah batasnya? ikut. Kalau batasnya itu daerah Semoy 3 itu batas Kukar dan PPU. Nah, daerah Jonggon itu masih masuk ke Kukar. Nah, batas wilayah yang mau diplot itu yang ring 1, ring 2 itu adalah memang betul-betul hutan tanaman industri tadi Pak. Dan saya sudah penjelajah. Di Desa Toyu pun mereka dari pinggiran dari Kabupaten Grogot, Desa Toyu, mereka juga kecewa kok kami tidak dikatakan sebagai ini, karena dari mereka pun masuk juga sampai ke sana Pak. Itu hutan yang luar biasa, bukan hutan yang HTI tadi, itu juga ada di sana. Jadi Baik, ring 1 Bu. itu hanya ada di titik 0 yang diplot oleh pemerintah daerah sekitar hutan tanaman industri tadi Pak. Baik. Ya. Kalau Ibu sudah keliling keseluruhan, Ya. apakah di wilayah IKN itu ada perusahaan tambang saat ini? Tidak ada Pak. Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Tidak ada satu. Kalau penunjukan IKN itu tidak ada tambang. Iya, di wilayah IKN yang Iya, sebegitu tidak luasnya tidak ada perusahaan Tidak tambang. Apakah juga ada lubang-lubang bekas sisa penambangan di wilayah IKN, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di Ibu wilayah. sudah keliling keseluruhan ya? Sudah. Sudah ya. Di Karena mana-mana. batas saya tahu batasan Semoy, daerah perbatasan PPU dan perbatasan Kukar, saya paham di mana letak perbatasannya. Jadi Baik. contoh Balikpapan, perbatasan Balikpapan dan Kukar itu di kilometer 25. Sebelah kiri jalan, ini jalan raya, sebelah kiri itu adalah Kukar, sebelah kanan itu Batas Balikpapan. IKN yang saya Batas maksud IKN kan itu tidak yang saya tidak seluruh wilayah Kukar, tidak seluruh wilayah Balikpapan masuk. Iya, saya Jadi bukan batas kabupaten. saya sudah ikut ke sana lihat. Ya. Ya. Beda batas Beda. antar kabupaten kota dengan batas IKN. Karena batas IKN ini kan ada yang masuk Kukar, Ya. ada yang masuk sebagian
Balikpapan, Ya. tapi paling besar di PPU, PPU. kan begitu. Ya. Itu yang saya maksud. Jadi tidak ada perusahaan tambang di sana ya, Tidak ada, tidak ada. sama sekali ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kemudian pernah dengar atau pernah lihat ada semacam limbah? Saya tidak pernah tahu ada limbah. Tidak pernah tahu. Tidak apa-apa, dijawab begitu aja ya. Ya. Pokoknya ibu itu intinya tidak terima lah ya, Ya. dengan tiga hal ya. 3 hal tadi, dan itu mengenyek istilah ibu, yang menghina lah kan gitu. Ya, kalau lain-lainnya nggak tahu ya. Dari tayangan video tadi cukup itu aja yang ibu concern diperhatikan. Banyak, Pak. Coba ada ingat-ingat lagi? Saya mengingat-ingat. Iya silahkan. Di video ini juga beliau sampai mengucapkan penghinaan terhadap pemimpin-pemimpin pemerintah kita. Ini yang kami rasa. Yang mana Bu? Yang mana? Dikonkretkan penghinaannya yang mana? Penghinaan kepada pemimpin atas kebijakan. Nah, itu yang kami lihat. Ya, kata-kata yang mana? Iya, karena Kalimantan sudah dipilih oleh pemerintah. Beliau katakan mau di PPU, Kalimantan atau PPU, yang tempat Jinduan anak itu, Pak. Itu bagi kami, bahasa itu aja udah bisa menyabarkan bahwa itu penghinaan terhadap kebijakan pemerintah. Oke. Terhadap pemimpin kita. Tetap kembali Itu lagi menurut ke kami Jinduan anak ya. Jinduan Karena anak ya. kami mengartikan bahasa itu terlalu banyak bisa diartikan, Pak. Baik Bu. Di satu sisi kami mengartikan bahasa itu menganggap menyepelekan kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, untuk bisa berinvestasi di sana atau membeli properti yang ada di Baik, situ. sudah disampaikan Ibu ya. Kami juga sama Bu, nanti masalah tempat timbang nanti ada ahli bahasa pasti dihadirkan, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Silakan. Di sini tuh tempat pembuktian Bu. Iya, Jadi orang berpendapat, nanti ahli menilai berpendapat gitu ya. Ibu faktanya apa, makanya selalu saya tanya terima kasih. mana kami menilai kan begitu.